Yang sama dari Jessica Kumala Wongso dan Yodi Prabowo adalah Jessica divonis hakim, Yodi divonis penyidik, dua-duanya divonis berdasarkan opini, berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan barang bukti. Buktinya hanya saksi ahli. Saksi ahli tidak akan pernah mengatakan terbukti. Nah, di situ dia. Rekaman CCTV almarhum di toko perlengkapan rumah tangga hanya membuktikan kalau Yodi membeli pisau, sama sekali tidak membuktikan bahwa beliau berniat mengakhiri hidupnya dengan pisau tersebut. Apalagi setelah membeli pisau, beliau berangkat kerja, mengerjakan tugasnya di kantor. Jika memang beliau hendak mengakhiri hidupnya malam itu, buat apa masuk kerja dulu? Kalau kamu melihat saya beli nasi padang jam 10 siang, belum pasti makan siang saya pakai nasi padang. Bisa jadi saya cuma dimintai tolong beli nasi. Kalau lu makan ketoprak di sini, bukannya tadi udah beli nasi padang? Orang gua cuma disuruh ke Acung doang beli nasi. Ini diupahin 20.000, gua beliin ketoprak. Almarhum pergi ke rumah sakit periksa HIV ke dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, bukan ke psikiater. Logika mana yang menyebutkan periksa kulit dan kelamin artinya depresi? Beda dengan kalau sakit perut, terus nyari obat sakit kepala karena kamu pusing memikirkan sakit perut kamu, itu artinya kamu keseringan nonton Cak Lontong. Keterangan dokter penyakit kulit dan kelamin tidak disampaikan, alasan karena privasi keluarga oke lah dapat kita terima oleh kita yang bukan keluarganya, tapi ini keluarganya juga tidak diberitahu. Ayah almarhum bilang hanya diperlihatkan hasil tes yang semuanya negatif. Jadi penyidik dan saksi ahli hanya berasumsi, hanya berandai-andai karena Yodi diperiksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin, terus bisa jadi dia depresi karena hal itu. Itu kan opini mereka saja. Itu yang harus dicari tahu kalau memang ingin menyidik dengan tuntas. Mengapa beliau ketakutan? Wawancara keluarganya, tanya emaknya, tanya bapaknya, tanya adiknya, tanya tetangga-tetangganya. Kalau temannya yang jumpa sekali-kali saja bisa saja menduga atau dari katanya. Menurut saya, kata teman dari kawan saya yang kawannya punya teman, bisa begitu dia. Saksi ahli juga kan tidak pernah melakukan wawancara terhadap Yodi, cuma dari sumber katanya dan katanya. Keluarga bisa saja mendatangkan saksi ahli lain yang mengatakan hal berbeda. Dalam BAP ayah Yodi cuma ditanya kapan Yodi terakhir bisa dihubungi, upaya apa yang dilakukan untuk mencari, tidak ditanya kesehariannya. Saksi ahlinya hanya menyatakan yakin penyebabnya adalah sianida, tapi yang terbukti hanya 2 mili. Sementara 2 mili tidak cukup membunuh. Makanya saya bilang pendapat saksi ahli itu sangat diragukan. Harusnya Mana yang pas? Urutan waktu mana yang pas? Sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu pelajaran SD kelas 5. Almarhum keluar kantor 22.27 waktu Indonesia bagian Barat malam. Pukul 24.00 motor belum ada di Ulu Jami. Pukul 02.00 motor ada di parkir di pinggir jalan. Ada 2-3 jam waktu yang hilang. Di mana? Sedang apa? Sama siapa? Dalam waktu tersebut sedang merenungkah? Sedang diintimidasi kah? Sedang disiksa kah? Sedang happy-happy menikmati amfetamin kah? Kan nggak tahu. Motor pada saat jam 12 malam, tanggal 7 Juli malam, jam 12 belum ditemukan oleh yang ronda. Sudah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap yang bersangkutan.
Itu penyidik beranggapan kalau siksaan itu harus selalu meninggalkan bekas. Seperti yang dilakukan oknum yang periksa pasar pam. Dipukul, disetrum, jempol kaki ditindih kaki kursi, hasilnya babak belur, dan katanya sekarang beliau mengalami impotensi. Pasar pam. Banyak siksaan lain yang tidak meninggalkan bekas. Contoh satu ya, tapi jangan ditiru. Sekali lagi jangan ditiru. Almarhum saat ditemukan pakai jaket dan masker, pakai celana panjang. Ikat almarhum pakai kain atau lakban kertas yang lebar sekeliling kaki dan lengan tanpa melepaskan jaket. Kan tanpa ada jejak memar. Siksaannya kasih sesuatu yang menakutkan, ular misalnya, atau plastikin kepalanya. Gak usah dibekap juga, kalau diplastikin kepalanya mah lama-lama ngap. Aduh, diomongin lagi, ntar ditiru sama oknum buat periksa tersangka. Itu tidak membuktikan kalau almarhum berniat bunuh diri. Mentang-mentang mau bunuh diri, gue banyakin sholat dan ngaji biar gak lama ntar disiksanya. Ya enggak gitu juga sayang. Anak gue yang SMA rajin sholat, rajin ngaji, bangun tiap hari jam 4. Sampai sekarang alhamdulillah baik-baik aja. Malah harusnya kalau sering ibadah itu dia akan berpikir, akan menjauhkan diri dari bunuh diri. Karena bunuh diri itu dosa besar. Saat ditemukan, beliau Yodi Prabowo dalam keadaan memakai sarung tangan. Membuktikan kalau sidik jari ada di pisau, bukan saat pisau digunakan terakhir kali oleh Yodi Prabowo. Kan terakhir dia pakai sarung tangan. Bisa jadi pas beli, bisa jadi pas diberikan kepada orang lain, terus orang lainnya juga memakai sarung tangan. Semuanya berdasarkan opini, berdasarkan asumsi, berdasarkan dugaan. Dan diakui juga oleh para penyidik. Maka rilisnya adalah diduga kuat bunuh diri, bukan terbukti bunuh diri. Keyakinan dengan psikolog yang pertama. Bayangkan kalau nyawa manusia digantungkan kepada hanya pendapat yang berbeda-beda. Itu loh. Psikolog. Padamu Tuhan, ku serahkan semua, hanya Engkau tempatku berteduh. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk, itu memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam sehingga orang jahat merasa dirinya benar.